'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Ketemu lagi dengan Jono, si asisten pelatih. Ada yang menarik di sepak bola Eropa minggu ini. Klub-klub European League bisa menang melawan klub-klub Champions League. MU berhasil menang melawan City. Arsenal menang melawan Tottenham. Barca menang lawan Madrid. Dan Rennes berhasil menang lawan PSG. Ada apa ini? Apa kalian pikir ada sesuatu di belakang semua ini? Liga Inggris minggu ini ada beberapa pertandingan yang sangat seru. Salah satunya derby Manchester dan juga derby London Utara. Ada juga pertandingan biasa tapi hasilnya luar biasa. Yang pertama, derby London Utara. Ayam sayur melawan SSB Arsenal. Bertanding di White Hart Lane, tim ayam sayur harus mengakui keunggulan bocah-bocah SSB dengan skor 0-2. Babak pertama baru berjalan 14 menit. Hugo Lloris sudah membuat gol bunuh diri gara-gara salah mengantisipasi bola kencang tembakan Bukayo Saka. Bukannya bola ditepis, malah dimasukin ke gawang sendiri. Arsenal mengandalkan keunggulan 9 menit kemudian. Kini giliran kapten mereka Martin Odegaard yang mencatatkan namanya di papan skor. Tendangannya dari luar kotak penalti tak mampu dijangkau oleh Lloris. SSB Arsenal unggul 2-0 hingga turun minum. Tottenham langsung tancap gas pada babak kedua demi mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi kiper Arsenal, Ramsdale, sepertinya sedang kerasukan Buffon. Berkali-kali ia menyelamatkan gawang Arsenal dari gempuran pemain Spurs. Conte coba memasukkan Richarlison di menit 71. Dicurigai Richarlison ini bukannya untuk mencetak gol, tapi bikin suasana tambah panas di lapangan. Biar kelihatan kalau ini pertandingan derby, suasananya harus panas. Sampai akhir laga, skor tidak berubah, 0-2 untuk kemenangan Arsenal. Setelah laga usai, ada keributan di pinggir lapangan antara Ramsdale dengan Richarlison. Ia ngamuk-ngamuk gara-gara nggak bisa ngapa-ngapain di lapangan. Memang dari awal, si jambul ayam ini sudah emosi sepertinya. Bahkan ada salah satu penonton yang melakukan tendangan ke Ramsdale. Selanjutnya ada derby Manchester antara Red Devil melawan The Citizen. Setelah sebelumnya MU selalu kalah melawan Manchester City, kini giliran Manchester Merah berhasil mengalahkan Manchester Biru dengan skor 2-1. City yang coba mengendalikan permainan dengan menguasai bola dan menjaga tempo pertandingan, dengan United yang mencoba melakukan counter cepat ke jantung pertahanan. Skor 0-0 menutup babak pertama. Pada babak kedua, Manchester City berhasil unggul duluan di menit ke-60 lewat tandukan Jack Grealish setelah menerima umpan dari Kevin De Bruyne. Tumben si abang Bando nih bisa ngegolin. MU berhasil menyamakan skor pada menit ke-78 lewat gol Bruno Fernandes. Gol ini sempat dianulir wasit, tapi disahkan setelah dicek via VAR. Biasalah tuan rumah. MU berhasil berbalik unggul pada menit ke-82 setelah Marcus Rashford berhasil mencetak gol menerima umpan dari Garnacho. Sampai peluit panjang, skor tidak berubah. Tambahan 3 poin membuat MU cuma terpaut 1 poin dengan Manchester City. MU saat ini memang terlihat semakin solid. Mereka menang secara beruntun setelah jeda Piala Dunia. Maksudnya setelah Ronaldo pergi. Dan Marcus Rashford mampu konsisten mencetak gol. Lanjut ke pertandingan Brighton melawan Liverpool. Liverpool ini sedang ampas banget mainnya. Bertanding ke kandang Brighton, mereka harus menyerah 3-0. Brighton langsung mengancam di awal laga. Beberapa kali mereka membuat peluang tapi belum bisa membuahkan hasil. Skor 0-0 tak berubah hingga turun minum. Selepas jeda, Brighton langsung menggebrak. Pressing yang dilakukan oleh Brighton bikin mereka bisa merebut bola di daerah pertahanan Liverpool. Pada menit ke-46, pemain Brighton mampu membuat gol sehingga membuat kedudukan menjadi 1-0. March kembali menjadi mimpi buruk Liverpool pada menit ke-57. Menerima umpan dari Evan Ferguson, ia berhasil melepaskan tendangan keras ke pojok gawang yang tak terjangkau oleh Alisson. Brighton masih terus menekan meski sudah unggul 2-0. Hal ini menyulitkan Liverpool yang berusaha untuk bangkit. Pada menit ke-81, Danny Welbeck berhasil mencetak gol dengan tendangan kerasnya dari jarak dekat. Si Bangau ini sudah kalah segala-galanya.
pemain tengah mereka kewalahan dengan kecepatan dan manuver pemain-pemain Brighton. Brighton menutup laga dengan kemenangan 3-0. Lanjut, pertandingan Chelsea melawan Crystal Palace. Setelah beberapa pertandingan mendapatkan hasil yang mengecewakan, akhirnya Chelsea berhasil menang dengan skor 1-0. Walau bermain kurang meyakinkan, yang penting bisa menang. Setelah 60 menit tidak ada gol, Chelsea akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-64. Kai Havertz berhasil menjebol gawang Palace lewat sundulannya memanfaatkan umpan dari Hakim Ziyech. Palace yang tertinggal terus melancarkan tekanan tapi tak mampu mencetak gol. Selain itu, ada pertandingan yang lain yang tak kalah seru, yaitu Newcastle yang berhasil menang melawan Fulham, membuat KKB, klub kaya baru ini, masih bisa bersaing di nomor 4 zona Liga Champions. Ada juga Brentford yang berhasil menang 2-0 melawan Bournemouth. Aston Villa berhasil menang 2-1 melawan Leeds United. Nottingham Forest berhasil menang 2-0 melawan Leicester City. Wolves berhasil menang 1-0 melawan West Ham. Dan Everton harus kalah 1-2 melawan Southampton. Selain pertandingan tersebut, ada juga berita hangat, salah satunya dari transfer pemain. Mudryk yang merupakan incaran Arsenal sejak berbulan-bulan lalu ternyata berhasil ditikung sama Chelsea. Ibarat balapan, Arsenal ini kebalap di tikungan akhir. Mudryk dibeli Chelsea dengan mahar 100 juta euro atau 1,6 triliun. Terlalu overpriced sih kayaknya untuk pemain 22 tahun yang baru bermain di Liga Ukraina. Kayaknya ada bau-bau politik. Todd Boehly itu orang Amerika, beli pemain Ukraina. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video ngaco selanjutnya. Saya Jono, terima kasih. Yeah, I'ma do shit my way.